Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ahibati rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik kepada kita sekalian dengan memudahkan bagi kita untuk hadir di majelis ilmu. Selain kemudahan untuk hadir di masjid menunaikan sholat subuh berjamaah, Allah masih memberikan taufik pada kita untuk melanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Kita melanjutkan pembahasan kita di kitab At-Taqwa karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafidhahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas tentang tingkatan takwa, dan sekarang beliau mengatakan hafidhahullah, al-ilmu wa taqwa, ilmu dan takwa. Ini yang paling sering terluput dari kebanyakan kaum muslimin, mayoritas, hampir semua ya, kecuali sedikit. Rata-rata kaum muslimin sering mendengar petuah-petuah takwa, wasiat takwa minimal tiap Jumat sekali. Sebagian madhab menganggap wasiat takwa ini rukun khutbah. Berarti orang yang ikut khutbah, ikut Jumatan, ikut mendengarkan khutbah Jumat itu pasti dengar wasiat takwa. Tapi realisasinya tidak ada, kenyataannya tidak terbukti, karena rata-rata takwa tidak didasari dengan ilmu. Kebanyakan kaum muslimin tidak menuntut ilmu. Kenapa ini terjadi? Allah yang Maha tahu sebab pastinya. Tapi kalau kita kira-kira, masih banyak orang Islam yang tidak memahami bahwasanya ilmu itu wajib dipelajari. Walaupun sering orang mendengar hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, tapi banyak yang tidak tahu. Masih banyak yang tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga yang tidak tahu ilmu apa yang harus dipelajari. Alhamdulillah. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui ilmu apa yang harus dipelajari. Taruhlah mereka sudah tahu ilmu agama, tapi ilmu agama yang mana yang harus dipelajari? Ini lebih banyak lagi yang nggak tahu. Mereka kira cukup dengan belajar cara membaca Quran, kemudian cara sholat, udah selesai. Dan rata-rata kaum muslimin belajar sampai tingkat itu. Alhamdulillah masih ada semangat belajar sholat. Yang lain masih banyak juga yang nggak tahu gimana cara sholat, walaupun dia sholat. Jadi merasa sudah tahu, padahal sholatnya masih amburadul. Sholatnya mengandung banyak bid'ah. Alih-alih mau dapat pahala malah dosa. Bukan mengecilkan semangat mereka yang sholat, tapi ini sebagai wasiat
Sayangilah diri Anda yang kalau sholat itu tidak mendapatkan pahala kecuali setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperdelapannya, sepersembilannya, sepersepuluhnya, sampai tidak dapat pahala. Begitu kata Nabi SAW. Karena apa? Karena tingkat jauhnya dari sunnah. Belum berbicara tentang batinnya sholat, yaitu khusyuk dan ikhlas, tauhid. Ini berbicara dohirnya sholat. Jadi dohir itu lebih gampang daripada batin. Itu saja banyak kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana dengan batinnya sholat. Inilah jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama, sangat amat jauh sekali. Itu yang kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, dan ini tidak sedikit juga, ini yang mengatakan bukan orang sembarangan. Di kalangan pakar, ilmuwan, cendekiawan, intelektual muslim mengatakan Islam ini tidak mengenal dikotomi ilmu. Islam ini tidak pernah mengenal sekularisasi ilmu. Islam itu adalah mempelajari segala ilmu. Salah besar orang yang belajar ilmu itu kalau yang belajar nahwu, shorof, fikih, akidah, hadis, Quran. Tidak. Belajar fisika, kimia, matematika, biologi dan sebagainya itu juga ilmu. Kata-kata yang indah, tapi tidak sedikit kaum muslimin yang tertipu karenanya. Sepertinya tepat kata-katanya tapi kurang pas. Jadi kalau kata-kata ini dipakai untuk menyemangati orang-orang yang sudah faham agama, iya bagus. Masalahnya, Anda berbicara di hadapan siapa? Anda berbicara di hadapan orang-orang yang gak ngerti agama. Itu jadi bermasalah. Kalau orang itu udah menekuni agama, paham akidah, paham fikih, udah beres pokoknya. Hak dia di hadapan Allah, kewajiban dia di hadapan Allah, di hadapan manusia secara hukum syar'i sudah nggak dosa lagi. Habis itu dia punya otak nggak kepake gitu. Nah itu sampaikan kata-kata itu. Islam itu harus mempelajari ilmu biologi, kedokteran semua, silahkan. Itu baru pas kata-kata itu. Tapi kenyataan kata-kata itu dilemparkan di permukaan, semua orang mendengar. Orang yang nggak ngerti apa-apa tentang sholat pun dengar kata itu, oh iya, makanya saya belajar teknologi, makanya saya belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu macam-macam. Tapi nggak ngerti cara sholat. Buru-buru akidah ya. Saya katakan ya, sholat itu kan ada dohir, ada batin. Yang dohirnya saja nggak ngerti gimana batinnya gitu. Batin itu lebih sulit. Akidah ini jauh sekali dari kaum muslimin. Kalau mereka bilang akidah kan rukun iman, saya percaya dengan rukun iman yang 6. Iya betul. Orang Jabariyah juga percaya dengan iman kepada takdir. Tapi Jabariyah, tahu nggak Jabariyah? Ya sesat. Mengimani takdir kelewat, salah jadinya. Tahu nggak orang Sufia itu beriman kepada malaikat? Iya, tapi mereka tidak benar imannya. Iman kepada Allahnya udah salah gitu. Mereka iman dengan rukun iman yang 6, tapi iman pada Allah udah salah. Dan kebanyakan orang yang menyimpang dalam masa rukun iman dari iman pada Allah udah salah. Banyak. Iman kepada Allah yang semestinya paling paham, banyak yang tidak paham. Bagaimana bisa takwa gitu. Jadi cerita takwa ini seperti dongeng. Seperti dongeng di negeri entah berantah pada zaman dahulu kala. Hanya kisah-kisah yang seperti hanya kita hanya baca saja, bacaan semata. Realisasinya di tengah masyarakat kita sangat jauh. Karena masyarakat kita tidak mau menuntut ilmu, itu parahnya di situ.
Ini 3 faktor yang disebutkan ya, faktor lain masih banyak. Ilmu dan takwa. Ini judulnya sederhana. Pembahasannya pun cuma 3 paragraf. Tapi sejatinya ini mengandung segalanya. Inilah hakikat takwa. Inilah hakikat takwa. Orang tidak akan pernah takwa tanpa ilmu. Makanya khotib ini senantiasa harus menyertakan, karena kalau nggak diingatkan itu orang sering lupa. Kenapa setiap Jumat harus diingatkan takwa, takwa, takwa? Ya karena memang begitu, manusia butuh diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka sebagaimana diingatkan untuk takwa, ingatkan juga modal takwa, yaitu apa? Ilmu. Belajar gitu. Kalian nggak akan bisa bertakwa kalau nggak belajar. Takwa paling minimal, masih ingat kemarin tingkatan pertama apa? Selamat dari 3 hal, apa saja? Nah, udah lupa lagi kan? Bagaimana yang nggak belajar? Yang nggak belajar pasti nggak lupa, tapi nggak tahu apa-apa gitu. Ya perlu diingat, makanya diingatkan terus. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir fa inna, gimana yang ayat lain? Fadzakir fa inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan, sesungguhnya zikir itu bermanfaat. Apa itu? Orang untuk bisa takwa level paling rendah saja harus selamat dari apa? Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Ini saja itu udah ilmu berat sekali bagi masyarakat kita. Serius, banyak orang nggak tahu. Gimana ceritanya mau level kedua, ketiga? Tapi anehnya mereka udah merasa di level kedua. Bertakwalah, jangan mencuri, jangan zina, jangan khamr, jangan ini. Itu sebenarnya untuk level kedua ya. Tapi sayang sekali level 1 dilompati. Dikiranya udah, pada belum. Orang selamat dari zina, selamat dari mencuri, selamat dari minum khamr, selamat dari judi, selamat dari tawuran, selamat dari pokoknya kejahatan-kejahatan maksiat, dosa besar, entah mendolimi orang lain atau mendolimi diri sendiri. Itu betul-betul dijaga. Tapi ternyata apa? Dia ada kemunafikan dalam hati. Ini batal semua. Semua kebaikan ini gak ada gunanya. Kalau level 1 gagal, maka gak ada level 2. Tidak ada. Makanya semestinya yang sangat perlu digencarkan ilmu level 1 untuk takwa itu. Untuk menjadi orang yang bertakwa level 1 itu harus betul-betul dikuasai oleh setiap muslim. Kalau enggak, gagal jadi level 1, enggak bakal jadi level 2. Saya level 1 enggak usahlah, langsung level 2, enggak bisa. Harus dari 1. Tidak bisa. Orang enggak akan level 2 tanpa 1 ya. Kalau orang dulu bilang langkahi dulu mayatku gitu. Ini belum dilangkahi, enggak bisa. Harus 1 dulu bisa 2. Antum kira masyarakat kita, entah Indonesia atau luar negeri lah, terserah, pokoknya kaum muslimin di dunia ini sudah paham 3 hal ini? Kufur akbar, syirik akbar, nifak akbar. Yakin kaum muslimin semua, taruhlah 50% kaum muslimin sudah paham ini? Sangat jauh, sangat amat jauh sekali. Yang kalangan orang ngaji saja banyak yang belum paham.
yang udah ngaji kemana-mana, macam-macam pengajian, daurah ini daurah itu diikuti, udah bertahun-tahun, bahkan sudah ngerti macam-macam warna-warna ustadz, udah tahu, bahkan udah bisa ngoreksi ustadz ini, rapot merahnya tahu ini. Tapi nggak ngerti 3 perkara ini, masih banyak. Naudzubillahi min dzalik. Ini salah dalam belajar. Makanya orang harus tahu tuh skala prioritas dalam belajar tuh. Mana yang paling penting dipelajari. Ini 3 hal ini paling penting untuk dipelajari sebelum yang lain semuanya. Kalau gitu diajarkan dari level TK, PAUD sekalian. Ya. Iya. Tapi karena namanya anak PAUD, anak TK itu kan daya nalarnya masih rendah gitu. Yang ditanamkan ke mereka paling dalil-dalilnya dulu gitu. Mereka ngafal. Mereka belum paham tentang pemikiran, belum tahu. Dan kesesatan 3 ini rata-rata di pemikiran ini. Masalah akidah, itikadiyah ini, masalah pemikiran. Orang sesat pemikiran tuh paling banyak. Kufur itu rata-rata ya pemikiran memang. Nah itu kapan mulai terancam? Biasanya mulai SMP, SMA itu mulai pemikiran sesat muncul tuh. Virus ini di angkasa ini terlalu banyak sudah. Angkasa ini kalau orang Arab menyebut internet itu apa? Fadoiyah, enggak cuma internet ya, channel televisi dulu juga sebelum adanya internet itu fadoiyah, angkasa gitu. Jadi ini saluran angkasa, alam semesta ini seperti virus jadinya kan, karena dia membawa bahaya. Kalau virus bahaya ke fisik kita, kalau ini bahaya ke ruh kita, ke batin kita. Dan ini abadi sifatnya sampai ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang kurang diwaspadi oleh kebanyakan kaum muslimin. Dari kecil udah didasari, tapi pendasarannya kurang berlanjut. Mungkin dari kecil udah disuruh ngafal dalil, mungkin sekolah TK-nya udah TK yang as-sunnah gitu, SD-nya as-sunnah. Begitu SMP nggak mau lagi as-sunnah misalnya. Mulailah pemikiran justru masuknya mulai dari situ, SMP SMA. Saya merasa sekali perkembangan pemikiran. Kalau saya telusuri, saya ingat lagi masa kecil gitu, kapan saya berubah, kapan saya jadi begini. Mengalami perubahan banyak saya. Dulu waktu sekitar kelas 3 atau 4 SD, saya membaca buku anekdot sufi. Saya pengen sekali menjadi sufi, serius. Ini bukan pengaruh lingkungan, saya pengaruh buku. Saya suka baca. Serius, saya pengen sekali menjadi sufi. Tambah lagi bacaan, tambah itu. Mulai sudah. Tapi lingkungan orang tua lebih kuat. Ya, orang tua saya mendidik saya untuk mencintai agama. Jadi walaupun mungkin bapak saya nggak sering ngasih ceramah ke saya, bapak saya sering ngasih radio. Pasti itu pagi sore setel ceramah dengan keras, ada seisi rumah dengar gitu. Dan saya sambil mungkin ngerjain rumah apa, ya sambil dengar. Walaupun dulu di radio paling banyak itu ya Ustaz Zainuddin MZ paling banyak. Ada yang lebih ilmiah sedikit, maksudnya yang suka tafsir Quran dulu, Muhammad Nur Seha. Kemudian sampai penceramah psikolog juga, Zaki Hadarojat, macam-macam lah. Saya masih kecil itu udah dicekoki macam-macam pemikiran. Tapi tetap yang paling kuat bagi saya rasakan yang dipegang oleh bapak saya itu. Dan itulah kenapa kebanyakan orang itu nggak bisa berpindah dari agama nenek moyang. Mereka menganggap apapun yang dari orang tuanya itulah yang terbaik. Itu udah jadi standar rata-rata manusia sesat itu di situ. Makanya orang-orang Quraisy yang sulit menerima Nabi Muhammad SAW, alasannya apa? Ini kita tidak dapati dari orang-orang tua kami seperti ini. Ini syai'un ajib, sesuatu yang ajaib.
Ya intinya akidah itu terbentuk sebenarnya dalam perjalanan hidup kita. Kemudian SMP, guru agama berpengaruh juga, tapi masih sealiran dengan bapak, masih dukung lah. Cuma waktu itu saya udah ketambahan satu ilmu baru tentang bahaya Wahabi. SMP kelas 2 dicekoki tentang bahaya Wahabi. Sebelum itu kayaknya belum begitu ngerti tentang Wahabi. Saat itu sudah dari guru SMP. Waktu itu di radio, di TV nggak ada Wahabi nggak ada. Tapi dari guru PPKN saya terkesima dari sisi beliau punya prinsip hidup yang luar biasa, mengajarkan tentang filosofi. Luar biasa ya. Dan sampai saking senangnya dengan guru PPKN itu, kalau pulang sekolah saya cerita ke ibu, cerita ulang tentang apa yang disampaikan oleh guru PPKN itu. Ibu saya alhamdulillah mendengar yang baik kalau saya cerita gitu. Makanya begitu SMA kelas 3 saya mengenal sunnah dan saya cerita ke ibu, semua apapun yang saya dapat saya cerita ke ibu. Ibu saya pun menerima alhamdulillah cepat. Ibu saya padahal seorang guru tapi mau menerima pendapat anak gitu. Guru agama tapi bisa menerima alhamdulillah. Jadi teman sharing sejak SD itu saya dengan ibu itu klop. Kalau ngobrol apa segala kehidupan gitu, saya justru lebih banyak dengan ibu. Ya, artinya saya merasa perkembangan ideologi itu terus berkembang, berlanjut. Pernah satu titik merasa Islam ya ini gitu, nggak boleh yang lain. Dan itu beberapa kali sih, nggak cuma satu kali. Termasuk ketika SMP juga kelas 1. Kita naik sepeda ke sekolah. Kemudian ada tetangga saya kelas 3. Dia pokoknya karena satu hal sepedanya rusak, akhirnya sering saya bonceng ke sekolah bareng. Dari situ sering obrolan agama terjadi. Ternyata ya lumayan dia punya wawasan agama. Padahal setahu saya dia keluarga yang nggak sholat. Dia pun ngajinya ke rumah saya sebenarnya. Jadi anak-anak kampung ngaji ke rumah saya. Cuma dia ternyata wawasannya dari bacaan mungkin. Cuma sempat waktu itu dia ngobrol gini, Islam ini dunia ini belum kiamat kalau Islam belum terpecah menjadi 73 golongan. Dia tahu itu, saya baru dengar nih. Sampai kelas 3 dia cerita gitu. Terus jadi 73 nanti kalau udah 73 golongan baru akan kiamat. Nah, sekarang berapa? Sekarang baru 2, NU Muhammadiyah. Dan saya percaya sekali satu SMP itu. Oh gitu ya, iya. Tapi ya pokoknya harus dijaga ini. Yang betul NU, hati-hati Muhammadiyah. Nanti yang lain-lain sesat lagi banyak. Pokoknya kamu jadi NU terus gitu. Ini pesan kawan saya itu. Insya Allah. Jadi ternyata yang pakai hadis 73 golongan nggak cuma Wahabi ya. Hari ini yang dituduh suka pakai hadis itu Wahabi gitu. Ternyata saya sejak kelas 1 SMP udah didoktrin untuk NU dengan hadis 73 golongan oleh kawan saya itu. Pokoknya mengalami perkembangan terus. Dan ya unik, saya nggak pernah mengalami pesantren dari kecil ya. SD nggak pesantren, SMP nggak pesantren, SMA nggak pesantren. Padahal saya SMA kepengen pesantren. Makanya saya bilang tadi pernah titik nggak mau pindah ke lain hati gitu. Itu satu SMP. Kemudian ketika lulus SMP juga saya sedih karena harus ngekos. Sedihnya itu apa? Jauh dari orang tua, takut agama saya berubah. Itu yang paling saya khawatirkan. Saya udah tergambar agama udah mulai macam-macam gitu. Pokoknya saya nggak mau agama lain. Makanya saya bilang ke bapak, Pak, saya mau mondok. Jadi sambil di pondok sambil sekolah gitu. Saya ingin di pondok bapak saya dulu gitu. Bapak saya dulu mondok. Terus kata bapak, enggak, kamu enggak ini nanti
nggak fokus belajarnya. Jadi nggak tahu kenapa bapak saya pengen, walaupun bapak saya guru agama, ibu guru agama, anak pesantren semua dua-duanya, tapi nggak mau anaknya pesantren. Unik ya. Biasanya seniman ini ingin anaknya jadi seniman, atlet anaknya ingin atlet juga. Ini lain. Bahwa saya pesantren anaknya jangan pesantren gitu. Entah karena kapok dengan pesantren atau kenapa, nggak tahu. Saya ingin pesantren karena ya selain juga ada bacaan juga ya, pokoknya panjang lah cerita. Intinya ketika SMP itu saya ingin, ketika SMA pesantren. Jangan. Kamu fokus belajar agama, belajar sekolah aja dulu. Kamu ngaji ya sama bapak aja udah cukup katanya. Oh, berarti pesantren nggak terlalu tinggi amat itu bayangan saya gitu. Tapi saya pengen bahasa Arab, saya belum diajari bahasa Arab sama bapak gitu. Nanti aja lah. Kalau kamu udah SMA terserah kamu gitu. Ya udah, saya dengerin kata bapak. Saya SMA sambil ngekos tapi nggak pesantren. Maksudnya saya pengennya pesantren nggak boleh. Akhirnya udah. Justru berikutnya ketika kelas 3 itulah kenal sunnah, saya mendapati oh inilah alhamdulillah hikmahnya. Mungkin kalau saya di pesantren dulu saya nggak kenal as-sunnah. Jadi begitu rumitnya ya perjalanan ideologi manusia. Manusia itu punya ideologi itu bergonta-ganti macam-macam. Kadang dan ideologi nggak lepas dari yang namanya idola juga. Ketika kita mengidolakan siapa, kita ingin mengikuti ideologi dia. Saya dulu idolakan guru PKN SMP, pengen seperti beliau, masya Allah. Dan beberapa gaya hidupnya saya ikuti sudah. Nah itu contoh. Maka salah besar ya ketika orang menganggap udah ilmu agama saya sudah tahu, sekarang saya fokus untuk belajar ilmu dunia. Ini salah besar prinsip seperti itu. Itu yang tidak akan mendapatkan takwa dalam hidupnya. Walaupun kita tidak katakan semua ya, rata-rata. Kecuali yang dijaga oleh Allah memang masih ada. Ini bukan merendahkan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia, bukan. Tapi ini nasihat untuk semua, siapapun yang memang belum paham hakikat dari agama ini dengan baik. Hakikat takwa minimal saja yang memang belum paham betul, ini harus belajar ilmu agama. Mungkin ada faktor yang keempat saya katakan, kenapa orang malas belajar agama. Ini faktor keempat. Bisa jadi karena ulah oknum. Faktor oknum. Oknum mana? Oknum yang menggambarkan agama tidak sesuai dengan hakikatnya. Jadi banyak masyarakat yang kemudian apatis, kemudian a priori terhadap agama. Apalah agama kayak gitu. Karena orang-orang yang mendakwahkan agama ini tidak semuanya tepat. Banyak yang mereka justru mencoreng agama. Penistaan agama itu tidak hanya terjadi dari orang fasik ya, maksudnya dari orang-orang yang ahli maksiat. Tidak sedikit pelecehan agama dan penistaan perendahan agama. Itu terjadi justru dari orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, dan itu paling banyak justru. Yang kalau ada misalnya orang tiba-tiba diseret ke ranah hukum atas nama penistaan agama, itu seringnya kan orang-orang anti agama atau orang-orang yang maksudnya ahli maksiat lah gitu. Tapi sejatinya justru banyak dari orang-orang yang mereka itu tokoh agama. Gimana bentuknya? Ketika menggambarkan agama tidak sesuai dengan hakikatnya, itu penistaan. Ketika mereka mengajarkan bid'ah, ini penistaan terhadap Islam. Sadar atau tidak sadar? Rasul menggambarkan agama A, mereka ahli bid'ah menggambarkan agama B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Apa ini bukan penistaan terhadap ajaran A ini? Jelas ini penistaan. Ajaran yang asli diabaikan. Ini penistaan terhadap agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Salafi yang kemudian dituduh Wahabi,
itu paling ditakuti oleh dunia kafir, dunia barat, karena ingin mengembalikan agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu nyata. Ada tulisan apa itu namanya? Saya lupa judul pasnya itu. Pokoknya di Britania, di Inggris, bahasa Arab. Itu menyebutkan bahwa Wahabisme itu adalah upaya untuk mengembalikan kejayaan Islam, karena Wahabisme adalah mengembalikan agama seperti asalnya. Dan itu orang kafir. Itu prosedurnya orang kafir, protokolnya orang kafir untuk saling berwasiat di antara mereka agar hati-hati dengan Wahabisme. Makanya wajar ya kalau kemudian Wahabi itu di mana-mana dimusuhi. Dan wajar sekali kalau kemudian aliran-aliran sesat yang lain dibiayai. Ada ISIS, ada yang biayai Ahmadiyah, ada yang biayai, pokoknya aliran apapun yang lain. Itu donasi dari orang-orang Yahudi. Kan penguasa ekonomi dunia kan Yahudi. Paling banyak masuk kepada aliran-aliran sesat yang ada di berbagai belahan dunia ini. Karena efektif untuk apa? Mencekal, menjegal pergerakan Sunni, Salafi yang ingin memurnikan Islam, pemurnian. Itu Soekarno aja tahu ya. Antum kan bisa dengar itu pidatonya Soekarno, Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama dulu, tentang Wahabisme. Memang begitu, politik tingkat tinggi itu tahu sebenarnya. Ini politik internasional ya, semua tahu. Bahasanya dunia itu takut dengan perkembangan Sunni Salafi yang kemudian dituduh dengan Wahabi. Karena mengembalikan Islam kepada kejayaan, mengembalikan Islam kepada hakikat Islam. Siapa yang berani menghadapi Islam yang memang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang Allah menjanjikan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk apa? Liyudhirahu ala dini kulli, untuk mengunggulkannya di atas agama seluruhnya. Jadi itu yang paling ditakutkan oleh mereka. Kita kembali ke tema kita. Jadi kenapa akhirnya banyak orang Islam yang salah dalam mengaplikasikan takwa? Sebabnya jelas ya, karena apa? Karena ilmunya tidak ada. Kalaupun ada, ternyata sudah terkontaminasi, sudah tercemar. Dikira takwa, ternyata syirik. Dikira takwa, ternyata bid'ah. Bagaimana bisa takwa? Enggak mungkin. Jadi enggak ada ceritanya ahli bid'ah kok bertakwa, enggak ada. Apalagi ahli syirik bertakwa, enggak ada. Walaupun mereka praktek secara dohir takwa, maksudnya nggak mencuri, nggak berzina, ini kan semua praktek takwa sebenarnya. Tapi takwa yang dohir, takwa yang level 2 tanpa level pertama itu percuma. Sudah kita katakan waktu lalu ya. Jadi sedangkan orang yang level pertama saja sudah terpenuhi, seandainya level kedua enggak, itu aja udah disebut tidak pantas disebut muttaqin. Apalagi level 1 enggak ada, itu lebih enggak bertakwa lagi gitu. Qala hafidahullah, hunaka masalah muhimmah, di sana ada masalah penting fi hadal bab, dalam bab ini, bab takwa, wahia, yaitu wujubu irtibati taqwa bil ilm, wajibnya mengaitkan takwa dengan ilmu. Fala yasihu taqwa ma'al jahl, tidak sah takwa dengan kebodohan. Bahasanya tidak sah. Kalau lebih jelas lagi, maksudnya
tidak akan terjadi gitu, bukan cuma tidak sah. Kalau tidak sah kan seperti surahnya, bentuknya itu ada cuman nggak sah gitu, seperti orang sholat. Iya sih sudah sholat, sudah selesai gitu, ternyata nggak sah, mungkin karena ada satu rukun nggak terpenuhi, satu syarat tidak terpenuhi gitu. Tapi kalau tanpa ilmu sama sekali, boro-boro sah gitu, wujudnya aja nggak ada gitu, tidak berwujud sampai takwa itu. Takwa nggak terwujud kalau nggak ada ilmu sama sekali. Maka tidak bisa diremehkan masalah ilmu ini ya. Dia modal untuk takwa. Setiap Jumat khatib harus ngingetin tentang pentingnya ilmu, belajar. Bertakwalah kepada Allah gitu kan. Habis itu bilang, dan Anda harus menuntut ilmu untuk bisa bertakwa. Tanpa ilmu tidak mungkin orang bisa bertakwa. Fayalzamul insan an ya'rifa awalan mada yattaqi. Maka seorang harus tahu pertama kali apa yang harus dia takwai. Takwa itu artinya kan menghindari, apa yang harus dia hindari gitu. Apa yang harus dia bertakwa. Fayata'alamu ahkamaddin, maka dia belajar hukum-hukum agama. Nih lihat, kalau masalah hukum agama orang langsung pikirannya langsung menuju kepada hukum apa? Hukum dohir. Dan kebetulan di sini pun seakan mengarahnya ke sana juga. Wa ya'rifu al halal wal haram, mengetahui halal dan haram. Halal dan haram rata-rata masalah dohir. Walaupun sebenarnya nggak cuma itu, ini pun nggak membatasi. Halal haram masalah akidah juga gitu. Halal haram masalah makanan, udah banyak orang belajar itu. Walaupun banyak juga yang melanggar. Makanya kenapa mudah terjadi pelanggaran halal dan haram? Karena halal haram masalah akidah itu belum ada gitu. Rasa takutnya kepada Allah belum ada, makanya korupsi ya gampang. Walaupun disumpah di bawah Quran gitu, nggak ada gunanya gitu. Itu kalau nggak ada kesempatan aja, nanti ada kesempatan juga korupsi juga. Yang korupsi sekarang siapa sih? Itu yang mendemo Soeharto dulu, iya kan? Tahun 98 Soeharto didemo, alasannya apa? Korupsi. Tapi korupsi dulu itu tersistem bagus, cuma Soeharto gitu. Sekarang Soeharto digulingkan, yang demo Soeharto daripada jadi pejabat, korupsinya masing-masing, makin liar ya. Kenapa bisa korupsi? Ya karena nggak bertakwa. Kenapa nggak bertakwa? Batinnya belum bertakwa. Mungkin penampilannya, bahkan penampilannya mohon maaf menjadikan agama sebagai alasan pendirian partai dan sebagainya. Tidak sedikit di negara ini ya. Karena ini negara Islam, makanya kalau mendirikan partai Islam itu ya banyak yang dukung pasti. Tapi apakah korupsi itu milik partai yang lain? Enggak, semuanya. Yang korupsi sapi Australia partai Islam. Jadi gimana itu? Orang Islam kok nggak ngerti takwa? Ya itulah masalahnya, mereka takwanya cuma dohir. Hukum-hukum dohir mereka tahu, tapi batin nggak dipelajari. Itu paling masalah. Jadi kalau kita baca masalah ahkamuddin, hukum agama, jangan terfokus pada fikih doang ya. Masalah fikih gampang dihafal kok. Para tokoh politik itu yang politik Islami katanya, itu ngerti hukum halal haram, itu ngerti, sangat ngerti. Bahkan korupsi haram tuh semua orang tahu ya, orang yang nggak partai Islam pun tahu gitu. Tapi kenapa itu masih terjadi? Ya karena batin itu.
Karena kata Rasul apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di batin. Kalau batinnya nggak mau bertakwa ya nggak bisa. Gimana biar batinnya bertakwa? Pelajari akidah. Ini yang paling banyak orang gagal ya. Orang paling banyak meremehkan ilmu akidah. Karena mereka mengira akidah kan yang penting rukun iman. Sudah percaya rukun iman, percaya doang gitu, nggak ngerti hakikatnya seperti apa gitu. Terutama ma'rifatullah ya. Iman kepada Allah ini sebenarnya kalau betul digali dan difahami dengan benar sebelum berbicara rukun iman yang lain, itu insya Allah sudah sangat mencukupi gitu. Tapi kenyataan mereka kira ya sudah saya beriman pada Allah kok, udah gitu doang. Yang korupsi juga beriman pada Allah. Semua yang korupsi tanya itu beriman pada Allah semua. Hatta idza arafal muharram ibta'ada anhu wa tarakahu. Jadi tahu halal haram sehingga apa? Ketika tahu itu barang haram maka dia menjauh darinya. Itu sebenarnya tujuannya ya. Makanya bagaimana orang bisa bertakwa kalau dia tidak tahu ini halal ini haram. Contoh orang yang berjual beli nggak tahu fikih muamalah, nggak tahu fikih jual beli, gimana bisa menghindari riba? Dia merasa saya kan nggak utang bank, loh riba nggak cuma di bank, di pasar banyak. Dikiranya ada orang ngira riba cuma bank gitu, cuma rentenir apalagi. Kalau bunga bank sih nggak sih, cuma 0,sekian persen itu nggak apa-apa. Kalau rentenir itu yang 5%, nah itu baru riba. Ada orang mengira gitu karena saking dangkalnya ilmu ya. Kemudian kalau transaksi itu nggak ada riba, banyak ya. Jadi semua itu terjadi karena kebodohan, kejahilan. Jadi tidak akan bisa bertakwa orang yang tidak tahu ilmunya. Ini hukum dohir ya, saya katakan hukum dohir, dan itu terjadi setelah hukum batin, setelah belajar akidah mendalam. Sayang sekali yang nomor 1 tentang belajar ilmu batin itu lebih banyak kaum muslimin yang meremehkan. Wa yadda'i taqwa, orang mengaku bertakwa, bukan yadda'i, wa bid'a wa taqwa, dengan alasan takwa. Nah ini juga kebalikan lagi. Gara-gara kurang ilmu, apa yang semestinya nggak perlu dihindari malah dihindari. Tapi ini nggak fatal kalau yang ini. Fatalnya kalau dia sampai mengharamkan yang halal, nah itu bisa kafir. Jadi dengan alasan takwa orang mencegah diri ya, kebanyakan orang minal jahala, orang-orang yang jahil, dia tidak mau melakukan sesuatu an ba'dil mubahat, perkara yang mubah khalisah, dan mubahnya murni, bukan mubah yang campur subhat gitu. Alati la yashubuha syaibah al haram, yang enggak bercampur dengan kotoran haram. Wa hada min wad'i syai' fi ghairi mahalli. Jadi menghindari sesuatu yang halal padahal enggak masalah gitu. Kata Syekh, ini termasuk meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi ini saya katakan tadi bahayanya enggak terlalu besar dibanding dengan yang menerjang yang haram atas dasar tidak tahu. Mendingan menghindari kemudian tidak terjerumus kepada sesuatu, dikira itu takwa padahal itu bukan takwa juga, cuma lebih ringan gitu, lebih ringan. Saya mencontohkan sesuatu yang ringan. Misalnya ada orang yang nggak berani makan lele misalnya, atas alasan apa? Takwa. Kenapa? Memang ya lele kan makan kotoran sebagainya gitu, padahal sudah dikarantina misalnya. Nah itu kelewatan. Tapi saya katakan kelewatan dalam masalah ini masih lebih ringan dibanding orang yang tidak tahu masalah yang haram. Seperti riba tadi, banyak. Rata-rata orang pergi ke pasar nggak tahu riba di pasar itu, rata-rata. Belum lagi goror ya. Pokoknya masalah jual beli itu termasuk paling banyak tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang berjual beli.
Kalau kita nggak tahu ilmu sesuatu yang nggak kita lakukan, nggak kita tekuni, nggak masalah. Misalnya antum nggak tahu fikih haji, antum nggak mau haji, emang nggak punya duit misalnya, nggak masalah, nggak dosa. Tapi kalau antum nggak tahu fikih jual beli, ya nggak masalah juga, asal antum nggak jual beli. Bisakah? Nggak mungkin. Kita pasti jual beli, nggak bisa. Setiap hari kita jual beli. Nah itu harus tahu. Nah kalau nggak tahu, kemungkinan tidak bertakwa dalam jual beli. Nah kalau nggak bertakwa dalam jual beli, ya sudah, predikat takwa itu masih jauh gitu. Kita usahakan rajin tahajud. Rajin tahajud itu nggak berpengaruh dengan riba yang kamu lakukan di pasar itu. Tahajud mungkin dapat pahala, riba di pasarmu dapat dosa. Dan bisa jadi dengan sebab haram yang kamu konsumsi, tahajudmu nggak diterima oleh Allah. Antum tahu kenapa doa terhalang di antara sebabnya? Karena makanan haram, konsumsi, nggak cuma makanan ya, pakaian haram ya. Rubba rajulin as'atha akbaro, ada seorang yang acak-acakan rambutnya, pakaiannya dalam safar. Yamuddu yadayhi ila sama, menengadakan tangan ke langit, ya Rabbi ya Rabbi. Famat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumnya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa hudiya bil haram, dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana bisa dikabulkan? Jadi nggak bisa dikabulkan orang yang konsumsi haram. Itu doa. Sebagian ulama mengatakan kalau doa saja nggak terkabul, gimana sholat gitu. Dan sholat itu doa, kan berat kan konsekuensinya. Makanya ya kita hanya khawatir, kita nggak menuduh ya, nggak juga menvonis. Khawatir jangan-jangan kita sholatnya nggak diterima karena apa? Masih ada riba-riba yang kita nggak sadari, ada konsumsi-konsumsi haram yang kita nggak sadari gitu. Dan itu sangat berbahaya. Makanya kenapa ilmu tentang halal haram itu menjadi sangat penting, sangat amat penting. Makanya jangan belajar aneh-aneh lah. Wong agama kita nih yang sederhana saja belum banyak kita fahami kok. Jangan kemudian Islam tuh harus belajar teknologi ini. Iya betul, saya nggak melarang itu, tapi pahami dulu yang paling penting gitu. Wong ilmu bagaimana cara beribadah pada Allah aja belum tahu kok. Ilmu cara beradab kepada Allah nggak ngerti. Adab itu paling penting ya. Adab kepada Allah paling penting. Banyak orang beradab pada orang lain tapi tidak beradab pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dzulmun minal 'abdi li nafsihi, dan itu kedoliman dari hamba kepada dirinya sendiri. Dan harrama nafsahu minal mubahat, karena dia telah mengharamkan dirinya dari perkara yang mubah, ta'abbudan dalam rangka ibadah. Wa laisa dzalika minat ta'abbud fi syai', dan itu bukan ibadah sama sekali. Ini satu dampak buruk dari tidak mengetahui halal haram. Dampak buruk yang lebih buruk dari ini adalah apa? Ketika harus melakukan yang haram yang dia sangka halal. Kalau ini meninggalkan yang halal karena dia sangka haram yang dicontohkan Syekh. Dua-duanya berbahaya, tapi yang kedua yang saya sebutkan barusan itu lebih bahaya. Karena melanggar yang haram lebih bahaya. Nah, lebih bahaya dari dua hal itu ketika sampai ke tingkat i'tiqad, meyakini. Ini menjadi lebih bahaya lagi ketika dia sampai keyakinan bahwasanya ini haram padahal halal. Nah, itu namanya apa? Istihlal atau sebaliknya ya. Meyakini sesuatu yang halal sebagai yang haram. Itu hukumnya kufur. Kalau orang mengatakan ayam hukumnya haram, dia meyakini ayam hukumnya haram pokoknya gitu. Nah itu kafir. Sebagaimana orang mengatakan khamr itu halal, zina halal, itu kafir hukumnya. Itu istihlal namanya. Dan kata ulama, istihlal hukumnya kafir. Sebaliknya yang mengharamkan yang halal itu lebih kafir.
Mengharamkan yang halal lebih besar dosanya. Sama-sama kufur, tapi lebih besar dosanya. Ya sama kafir. Jadi itu dampak dari kebodohan. Semua itu adalah dampak dari kebodohan. Adapun amaliyahnya, pelanggarannya itu tidak sampai ke tingkat kufur. Justru yang menyebabkan kekufuran itu rata-rata ya karena keyakinannya tadi. Keyakinan yang salah, ya. Meyakini yang halal sebagai yang haram atau yang haram sebagai yang halal, itu termasuk perkara yang menyebabkan batalnya Islam seseorang. Nah, ini mungkin yang kita pelajari pada kesempatan ini. Kita ambil titik kesimpulan ya, biar jelas, walaupun sudah sangat jelas. Kita tidak akan bisa menjadi orang bertakwa jika kita tidak tahu ilmunya. Maka tidak ada cara lain untuk menjadi orang bertakwa kecuali menjadi orang yang berilmu. Ya, ilmu minimal, ya, ilmu minimal untuk takwa gitu. Makin tambah ilmunya, makin tambah juga takwanya, insyaallah. Jadi begitulah tingkatan ilmu seorang, kan tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tingginya ilmu, seorang akan meraih ketinggian takwa. Dengan tingginya takwa akan meraih derajat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling intim, ya, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah target dari hidup sebenarnya ya. Hidup itu kan apa sih yang kita cari? Sering Nabi memberikan motivasi ya. Siapa melakukan ini dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, macam-macam perolehan. Seperti orang yang jihad misalnya, itu paling banyak hadiahnya dibilang oleh Nabi ya. 72 bidadari, bisa memerdekakan atau membebaskan keluarganya 70, langsung masuk surga, bahkan belum kiamat gitu. Tumpah darah percikan pertama langsung gugur dosa semuanya. Tapi ketahuilah, itu tidak ada apa-apanya dibanding satu pahala paling tinggi, yaitu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya prestasi terbesar orang di muka bumi saat ini adalah orang yang bisa beribadah pada Allah seakan melihat Allah, walaupun belum melihat wajah Allah betul di akhirat, tapi di dunia sudah seakan melihat wajah Allah. Itu sudah mendapatkan pahala besar. Sebelum orang mati syahid dapat bidadari, orang ini di dunia sudah merasakan kenikmatan yang lebih dari 72 bidadari. Kenapa? Karena memang predikat tertinggi dari ibadah itu adalah keintiman dengan Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling indah sebenarnya. Semua kenikmatan surga akan tidak ada apa-apanya dibanding orang sudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang nggak bisa kita melihat, cuma seakan-akan melihat. Nah, gimana itu prosesnya? Ilmu. Itulah ilmu. Ilmu ma'rifatullah. Kalau kita paham tentang ma'rifatullah, insya Allah bisa sampai kepada tingkatan pahala yang paling tinggi di dunia sebelum melihat wajah Allah di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.